Salam saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 dan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Memilih takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dari bacaan ini, kita mendapati bahwa kisah ini tentang penindasan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Waktu itu ketika Yusuf mati, kemudian bangkitlah seorang pemimpin yang baru di Mesir. Pemimpin itu tidak mengenal Yusuf, sehingga bagi dia orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir adalah sebuah ancaman yang besar bagi mereka. Dan karena itu mereka melakukan berbagai hal penindasan, membuat sehingga orang-orang Israel tetap tunduk kepada bangsa Mesir. Dan apa saja yang mereka lakukan? Berbagai penindasan di mana mereka dipaksa untuk bekerja begitu luar biasa keras di ladang, dan juga salah satu di mana mereka menghambat supaya orang-orang Israel tidak bertambah banyak adalah dengan membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Nah, saudara terkasih, dalam bacaan kita ini dijelaskan bahwa raja memerintahkan kepada dua bidan yang bernama Sifra dan Pua. Apa yang diperintahkan raja kepada mereka? Ketika mereka menolong perempuan Ibrani dalam hal bersalin, mereka harus perhatikan dengan baik. Jika yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki, maka kedua bidan ini harus membunuh mereka. Sedangkan kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, ini perintah yang disampaikan langsung dari raja kepada kedua bidan ini. Tapi saudara terkasih, apa reaksi dan apa yang dilakukan oleh kedua bidan ini setelah mendengar perintah dari raja? Di ayat 17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Mereka takut kepada Allah sehingga mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan raja kepada mereka. Takut akan Allah itu yang dipilih oleh Sifra dan Pua, dan ini dua kali diungkapkan juga di dalam ayat yang ke-21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Artinya bahwa sikap takut akan Allah yang dipilih oleh kedua bidan ini benar-benar itu mereka tunjukkan melalui sikap di mana mereka tidak membunuh anak-anak yang lahir dari perempuan Ibrani. Mereka memang menolong akan perempuan Ibrani saat bersalin, tapi mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan raja bagi mereka. Saudara, memang ada konsekuensi yang bisa mereka terima ketika mereka ketahuan tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh raja. Tetapi apapun konsekuensi bagi mereka, mereka tetap memilih untuk takut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dari tindakan dua bidan Sifra dan Pua, kita belajar tentang pilihan, memilih untuk takut kepada Allah atau memilih untuk taat kepada raja. Sebagai orang-orang percaya di dalam hidup ini, kita memiliki banyak pilihan. Apakah saudara memilih untuk takut kepada Tuhan dengan taat perintah Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak orang meninggalkan saudara, saudara tetap memilih takut kepada Tuhan? Ataukah saudara lebih taat kepada majikan saudara, kepada bos saudara, kepada atasan saudara, dan saudara mengabaikan kebenaran? Apakah saudara lebih memilih untuk berkata jujur sekalipun saudara dimusuhi, atau saudara memilih untuk berbohong demi kenyamanan saudara sendiri? Semua itu adalah pilihan-pilihan yang ada di sekitar kita. Mari belajarlah dari Pua dan juga Sifra. Jika mereka bertekad untuk memilih
takut kepada Tuhan dibandingkan dengan menuruti perintah raja sekalipun ada konsekuensi. Maka kita pun sama sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, mari kita lebih memilih untuk takut kepada Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Kita lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan daripada berbohong atau kompromi demi kepentingan pribadi kita sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang memilih dengan tepat, yakni memilih untuk takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami orang Kristen memilih dengan tepat, memilih untuk takut akan Tuhan sekalipun ada konsekuensi yang harus kami terima. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.